Apakah otak-otak Anda ini sudah dicuci oleh towel? Apakah Anda ini segerombolan manusia-manusia mafia sepak bola Indonesia? Memang kalian ini manusia tidak tahu diri semua. Manusia tidak tahu bersyukur semua. Sontoloyo semua kamu ini. Bukan siapa pelatih timnas, nggak penting buat saya. Coach Fahri jauh lebih baik menurut saya daripada Sintayong. Gue jujur bingung kenapa pengamat-pengamat senior Indonesia, terutama yang dari dulu kita tahu mengamati sepak bola Indonesia ini, sekarang ini kayaknya pada aneh gitu. Gue nggak tahu kenapa. Apakah ada agenda terselubung di belakang atau ada maksud tertentu? Karena kalau kita bicara dulu ya, itu kan sepak bola kita eranya itu gelap lah, bisa kita katakan. Tapi dia biasa aja. Mereka oke-oke aja. Mereka justru nggak kuar-kuar seperti ini. Tapi ketika sekarang timnas kita on the right track, semua oke dengan PSSI yang sekarang, dengan pelatih sekarang STY, kok mereka ini seakan-akan kayak kena cuci otak atau apa, gue nggak ngerti. Mereka seperti tidak bisa melihat atau mereka mencari-cari kesalahan, terutama kepada Sintayong. Gue nggak tahu apa mereka benci atau punya personal terhadap STY, gue bingung. Ya jadi gue sih pasti mereka ini paham bola lah, lebih paham jauh daripada gue. Gue ini anak kepala sore bocah. Mereka itu udah senior, mereka itu sudah paham, apalagi mengikuti dari dulu perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi yang feeling gue adalah mereka ini punya kepentingan. Mereka ini ada sesuatu yang kita nggak tahu di belakang. Mereka mungkin komunitas kecil yang ada maksud tertentu untuk mencari-cari kesalahan dari Coach Sintayong. Who never knows. Oke? Segitu dulu. Gimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya teman-teman, mendengar sebuah pernyataan seperti tadi sungguh bikin kita emosi ya. Cukup emosi. Katanya siapapun pelatih timnas Indonesia saat ini, tetap saja Fahri Husaini masih lebih baik. Entah dari aspek mana yang menjadi dasar penilaian manusia sampah yang satu ini. Ya setahu saya orang ini ya, yang mengomentari ini adalah seorang komentator bola ya, yang sering muncul di salah satu stasiun TV. Kalau saya tidak salah orang ini juga satu angkatan sama si Towel. Dan bisa saya atau patut saya curigai bahwa mereka ini adalah komplotan-komplotan yang tidak menginginkan sepak bola Indonesia ini maju. Kita semua sudah tahu bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong, sepak bola Indonesia benar-benar bahkan ditakuti oleh negara-negara lain. Bahkan ada negara-negara di Asia khususnya ya, mereka itu ingin sekali bermain sama timnas Indonesia, menjadi lawan timnas Indonesia. Tentunya itu karena mereka melihat kualitas dari timnas Indonesia saat ini sudah sangat berbeda jauh. Ya seperti yang dikatakan oleh netizen ini bahwa jangan sampai mereka ini punya grup kecil ya. Jadi mereka punya niat terselubung ingin menghancurkan sepak bola Indonesia. Saya jadi bingung. Saya pikir cuma Towel saja. Saya pikir cuma Fahri Husaini saja. Saya pikir cuman Hendry Satrio saja. Saya pikir cuman M. Tahir saja. Ternyata nambah lagi manusia sampah seperti ini. Ini brengsek banget ini. Kalian maunya apa sih? Timnas kita sudah berjalan di track yang bagus. Berjalan di arah yang benar. Tetapi kalian tetap tidak mengakui. Apakah karena sakit hati terlalu berlebihan? Atau seperti apa? Bukan siapa pelatih timnas, nggak penting buat saya. Coach Fahri jauh lebih baik menurut saya daripada Sintayong. Angel. Aduh, ini parah ini. Ini parah. Parah. Kenapa lagi nih pengamat bola lagi yang udah sepuh
Aduh ya Allah. Kenapa lagi nih pengamat-pengamat bola bermunculan? Pengamat bola yang seakan-akan datang bermunculan hanya untuk mengkritik, tidak untuk membangun. Ada apa di balik ini semua? Tujuan kalian tuh apa sebenarnya? Coba deh. Saya pengen tahu apa sebenarnya tujuan kalian tuh, agenda apa yang kalian pingin rencanakan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Itu aja. Apa sih sebenarnya? Dari statement-statement kalian semuanya ini yang nggak bener, yang anggap pelatih nggak baik, sepak bolanya masih nggak baik. Kepentingan apa yang kalian cari? Coba utarakan kepentingan apa. Buka statementnya. Yang istilahnya kalian semuanya yang menolak STY, yang tidak suka sama STY, berkumpul jadi satu. Bikin. Ayo bikin konferensi pers. Apa? Itu loh. Tujuannya apa? Terus agenda apa yang kalian rencanakan? Itu aja. Makin lama makin mumet kita gitu loh. Digiring opini kita ke sana kemari dengan apa? Pengamat-pengamat sepak bola yang seperti ini. Ya itu sudah. Apa sih rencananya mereka ini? Kumpul saja. Kumpul saja orang-orang yang tidak setuju dengan progres yang sudah terjadi saat ini, dengan progres yang sangat positif. Kalian kumpul saja, lalu konferensi pers, sampaikan alasan Anda itu apa, sehingga Anda kok kontra sekali dengan kemajuan sepak bola Indonesia saat ini. Apakah Anda ini sudah terkena virus towelisasi? Atau seperti apa? Apakah otak-otak Anda ini sudah dicuci oleh towel? Apakah Anda ini segerombolan manusia-manusia mafia sepak bola Indonesia yang selama ini membuat sepak bola tidak pernah maju-maju? Apakah Anda ini adalah sekelompok manusia yang masuk dalam kepengurusan PSSI di masa-masa yang gelap? Ataukah seperti apa? Memang kalian ini manusia tidak tahu diri semua. Manusia tidak tahu bersyukur semua. Sontoloyo semua kamu ini nih. Lucu emang, lucu. Jadi kayak gini bro, ya. 7 kata lucu. Tega nggak lihat Hernando Ari dicadangkan? Nah pertanyaannya gitu loh. Hernando Ari itu kan biasa berkompetisi dari tim junior, kelompok umur sampai dengan senior. Habis itu juga si Towel ini ngomong, buat apa naturalisasi kalau levelnya di bawah pemain lokal? Nah, pertanyaannya kan Martin Paes di atas daripada pemain lokal. Orang pemain rata-rata di atas kita kok. Nah, yang di belakang juga teman-teman juga ngomong begitu. Tuh. Rata-rata di atas. Rata-rata di atas. Nah, sekarang si Towel tega nggak ngelihat Hernando dicadangkan? Bukan masalah tega apa enggak. Di timnas senior itu harus fight, tunjukkan yang terbaik. Nggak mungkin pelatih yang menutup mata. Kalau memang dia terbaik, on fire, dia pasti diturunkan jadi line up gitu loh. Ya starting 11 pasti diturunkan lah. Contoh dulu Asnawi Mangko Alam tetap diturunkan terus. Si Sandy Walsh kan dicadangin terus tuh. Pelatih juga dia pasti ngeliatin situasi dan kondisi. Masalahnya si Bung Towel ini dia
baper, bawa perasaan. Tega nggak? Bahasa tega itu nggak bisa dibawa ke kompetisi profesional, khususnya timnas. Intinya, kalau mau berada di timnas, jadilah yang terbaik. Jangan baper. Gimana mau maju? Persaingannya. Buset dah. Ini jadi emosi gua nih. Buset dah. Emosi gua nih, Wel. Sabar, Bukan Bang. emosi sama lo yang ini, yang komentar. Kagak. Emosi sama Tuel. Buset dah, Tuel lucu. Buset dah. Baik dah ya. Ya, ini komentar dari netizen menanggapi pernyataan si Tovel yang mengatakan bahwa dengan hadirnya Martin Paes, tega nggak melihat Hernando Ari itu dicadangkan ya. Saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen ini bahwa Coach Sintayong pasti tahulah mana yang terbaik itu yang dia pilih. Toh Asnawi yang merupakan pemain lokal bisa dipakai sebagai pemain inti ketimbang Sandy Walsh. Itu artinya Coach Sintayong melihat kebutuhan tim, tidak asal pasang seperti apa yang dipikirkan oleh si Tovel ya, bahwa otomatis kalau pemain naturalisasi dia langsung jadi pemain inti. Begitu ya, Well, jangan baperan. Ricky Kambuaya latihan mandiri naik turun bukit demi tingkatkan kualitas fisiknya. Ini salah satu dampak positif dari hadirnya pemain keturunan yang selalu dipandang buruk oleh beberapa pihak di tanah air, cuy. Latihan interval yang dilakukan Ricky Kambuaya ini demi meningkatkan kualitas dirinya dan bersaing sehat dalam membela timnas Indonesia. Ini dilakukan Ricky Kambuaya demi persiapan jelang laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di GBK Jakarta. Ricky adalah contoh pemain lokal terbaik yang perlu dan wajib dijadikan panutan oleh pemain lokal yang lain kalau mau bermain di timnas Indonesia. Latihan yang serius, kerja keras yang konsisten, maka hasil juga akan mengikuti. Pemain lokal yang punya mindset kayak Ricky Kambuaya ini perlu kita apresiasi, guys. Dan bahkan kabarnya Sayuri bersaudara juga sama seperti Ricky Kambuaya yang kelihatan sedang berlatih fisik. Fisik oke, mindset juga oke. Pemain lokal kayak mereka ini sangat langka, cuy. Dan kita sebagai supporter timnas Indonesia harusnya bangga dan bersyukur karena ternyata masih ada pemain lokal yang sebagus mereka ini. Itu artinya para pemain lokal ini tidak merasa risih ya dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi. Justru hadirnya pemain naturalisasi itu malah semakin menambah gairah mereka untuk lebih giat lagi berlatih. Itu namanya orang yang selalu berpikir positif. Bukan seperti Tovel yang selalu baperan. Sudah tua tapi masih baperan. Pasti di sepak bola manapun ada persaingan. Ya. Jadi bukan naturalisasi datang itu menjadi penghambat prestasi kita atau semangat juang anak-anak bangsa gitu. Itu aturannya jadi motivasi karena kita sudah terbiasa di liga pun pasti ada pemain asing. Betul. Dan kita pun bisa bersaing dengan pemain asing. Saya sih menanggapi positif aja untuk adanya naturalisasi, tapi bukan menghambat pesepak bola muda untuk berkembang. Maka di situ saya memberitahu ke pemain-pemain muda, termasuk orang tua, bahwa sepak bola ini luas. Ya. Sebetulnya luas, tapi komunikasi itu penting. Belajar, saling nanya. Kita bisa belajar dari sesama kita di samping. Betul. Kita bisa belajar dari sesama usia kita. Ya kan? Bahkan kalaupun ada pemain-pemain naturalisasi yang bermain, kita bisa belajar dari mereka. Kenapa enggak? Namanya sepak bola kan kita bermain tim. Jadi tim. Ya, itu tadi. Kita berpikir bahwa kalau misalnya pemain naturalisasi ini menghambat sepak bola Indonesia, lalu pertanyaan saya, atau mungkin juga pertanyaan dari kita semua, kenapa di klub-klub itu bahkan banyak sekali pemain-pemain asing, tetapi manusia-manusia sampah, manusia-manusia baperan seperti Tovel, kok tidak pernah protes ketika di sana di klub-klub itu ada pemain asing? Apakah itu tidak menghalangi bakat-bakat pemain muda Indonesia? Ya teman-teman, sudah kita dengarkan bersama bagaimana ada pernyataan dari Firman Utina terkait dengan
naturalisasi pemain ya, bahwa para pemain itu jangan baperan. Sepak bola itu luas ya. Jadi seharusnya hadirnya para pemain naturalisasi atau pemain diaspora itu memberikan motivasi bagi para pemain muda untuk lebih giat lagi untuk berlatih, seperti yang dilakukan oleh Yaakob Sayuri atau Sayuri bersaudara dan juga Ricky Kambuaya. Ya, ini harus dicontoh pemain-pemain seperti ini ya, bukannya ketika tidak dipilih terus cengeng, baperan, ya. Harus tunjukkan bahwa Anda ini adalah pemain profesional, bahwa kalian itu masih lebih baik kok dari para pemain naturalisasi. Tunjukkan bahwa Coach Sintayong itu salah memilih pemain naturalisasi. Buktikan. Cukup dengan hal-hal seperti itu ya. Jangan mengikuti si Towel CS itu. Jangan mengikuti mereka. Mereka itu manusia yang tidak jelas, manusia sampah, manusia penghambat sepak bola. Baik teman-teman, sekian sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.